Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman balik lagi di channel SDT Mebel, channel referensi bagi para tukang. Ya udah agak jarang kita yang ngebahas produk Inco lagi. Ya, kali ini saya akan bahas produk Inco yang ternyata Inco itu baru aja memasukkan beberapa produk terbarunya. Ada circular saw cordless 7 inci, itu sepertinya mantap tuh, nanti kita bahas ya. Ya, kali ini ada di depan saya bore cordlessnya yang brushless. Ini tuh yang versi 10 mili ya. Ya, beberapa tahun yang lalu kita bahas yang 13 milinya. Ya, bisa dikatakan agak telat sih Inco masukinnya ya, tapi ya kita bahas aja lah kira-kira worth it atau enggak. Oke lah, kalau gitu langsung aja kita bahas seperti apa produknya, langsung aja kita unboxing. Ya, untuk covernya sendiri sekarang warnanya kuning ya, jadi tulisannya yang hitam gitu, emboss gitu, dan ya bisa dikatakan untuk covernya ya udah oke lah. Ya, di sini ada keterangan di belakangnya, ada brandnya Inco, satu baterai 300 tools lebih ya, dan di sini bisa kita lihat dia menggunakan baterai P20S. Di dalamnya itu kita sudah mendapatkan satu pieces charger dan dua baterai 2Ah, dan ada aksesoris-aksesorisnya juga ya. Nanti kita lihat ya aksesoris apa aja di dalamnya. BL brushless motor, dan di situ ada spek singkatnya ya. Ya, yang jelas di situ kalau saya perhatikan torsi maksimalnya di 50 Nm. Dia punya fitur bor biasa, drilling ya, dan ada sekrup, dan ada fitur hammernya juga. Ya, untuk bentuknya sendiri nggak jauh beda ya. Kayaknya ada perbedaan di karakter warna sepertinya untuk unitnya. Ya, nanti kita lihat aja langsung. Dan untuk tipenya sendiri CIDLI 20508. Oke, seperti itu aja untuk di bagian belakangnya ya. Kita langsung cek aja isinya. Penasaran seperti apa unitnya? Nah, seperti ini ya, teman-teman bisa lihat warnanya itu bisa dikatakan ya berani sekali ya, semua itu serba cerah gitu. Ya, yang pertama di sini bisa kita lihat ada buku manualnya ya, lithium ion brushless impact drill. Dan ya ini tuh produk manualnya atau manual booknya. Di sini untuk keterangan-keterangan semua ada di sini. Nah, selanjutnya kita bahas untuk kelengkapan-kelengkapannya ada apa aja di sini. Ya, yang selanjutnya di sini bisa kita lihat ada mata bor ya. Ini mata bornya, mata bor untuk tembok ini ada 3 pieces. Ya, ukurannya ini ada yang 4 ya, 4 mili, ada yang 5 mili, dan ada yang 6 mili. Ya, ini untuk tembok semua. Dan selanjutnya di sini ada, nah ini dalamnya sekrup ya. Ini ada juga mata bor ini kecil. Mata bornya 1, 2, 3. Ya, ada 4, agak sulit dijangkau ya. Ini tuh untuk besi ya, ada 4 pieces. Dan selanjutnya di sini ada bit obeng. Bit obengnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan ada soket extensionnya juga ya, shocknya seperti itu. Dan seperti biasa ini ada sekrup seperti ini, dan ini juga sekrup panjang dan pendek ya. Untuk kelengkapan lebih kurang masih sama ya dengan produk Inco bore cordless yang sebelum-sebelumnya. Oke, saya ketepikan dulu. Ya, selanjutnya di sini bisa kita lihat ada baterai, charger, dan unitnya sendiri. Kita lihat dari baterai. Untuk baterainya sendiri ada 2 pieces, dia 2Ah ya, P20S, dan sekarang sudah ada covernya seperti ini, lebih safety ya. Nah, dan kalau kita perhatikan karakter dari warnanya beda ya. Jadi dia itu sekarang bagian atasnya ini udah warna hitam gitu, dan tulisannya juga seperti ini, agak beda. Tapi ini sama-sama P20S. Ya, seperti ini ya. Untuk tipenya sendiri juga sepertinya masih sama, BLI 20011. Ya, jadi untuk baterai 2Ah dia ada 2 pieces. Nah, selanjutnya untuk charger. Untuk chargernya sendiri ya masih sama ya, tapi sepertinya yang kemarin yang atasnya hitam ya. Atau kebalik. Kayaknya beda aja gitu. Ya, saya juga lupa. Dan ya ini untuk keterangannya juga ya masih sama sih, tipenya FCLI 2001, dan outputnya dia 20 volt 2 ampere. Ya, untuk spesifikasi masih sama persis ya. Jadi yang beda itu sepertinya dari warnanya aja. Dan selanjutnya untuk unitnya sendiri. Nah, ini unitnya saya coba
pasangin baterai. Oke, saya ketepikan dulu. Untuk boxnya saya rapikan dulu ya, biar tidak terlalu sempit di sini. Oke, langsung kita lihat ke unit utamanya. Pertama kita perhatikan dulu untuk spesifikasi ya. Nah, untuk speknya di sini tertera ada bedanya Inco lithium ion brushless impact drill industrial, tipenya CIDLI 20508. Ya, untuk kapasitas caknya di 10 mili, 50 Nm. Maksimal RPM-nya di 1800 RPM dan BPM-nya cukup kenceng nih di 27.000 kalau real ya. Nanti kita akan cobain. Ya, itu untuk spesifikasinya. Nah, sekarang kita perhatikan untuk desain nih. Untuk desainnya sendiri, ya di era sekarang ini udah banyak yang ngeluarin yang model-model pendek ya, yang pesek ya. Tapi Inco ini masih stay di desain lamanya sepertinya. Bentuknya masih agak panjang, ya memanjang gitu ya. Walaupun dia udah brushless motor, tapi bentuknya itu seperti bor yang bukan brushless gitu. Masih ya kurang kekinian sih kalau saya bilang. Tapi ya it's okay, asalkan ya performanya memang benar-benar oke ya. Ya itu kita buktikan nanti. Ya, kita bahas untuk fitur-fiturnya. Nah, untuk fitur-fiturnya ini tuh udah tergolong lengkap ya. Kita perhatikan dari caknya dulu, dia sudah menggunakan single lock ya. Jadi untuk pengunciannya itu dia menggunakan satu tangan aja. Dan selanjutnya di belakangnya ada ring pemilihan torsi ya. Untuk torsinya itu dari 1 sampai 18 itu untuk fungsi sekrup, dan ring di belakangnya di sini ada mode selektornya ya. Ini ada mode hammer, mode sekrup, dan ada mode drilling biasa. Dan di bagian atas di sini ada gear selectionnya. Jadi ini mau kita pilih gear 1 ataupun gear 2 ya. Dan selanjutnya ya di bagian bawahnya itu ada lampunya. Sayang lampunya posisinya masih di bawah cak ya, nggak di bawah sini. Jadi masih agak ketutupan caknya gitu kalau kita nyekrup di gelap-gelap. Ya, selanjutnya ada triggernya cukup smooth dan power and reverse ya, bolak-balik kanan kiri. Dan selanjutnya ya itu aja sih untuk fitur-fiturnya. Untuk indikator tetap ada di baterai ya. Dan ya overall untuk fitur-fitur ya bisa dibilang udah cukup lengkap. Nah, selanjutnya untuk build quality-nya sendiri, dari dulu Inco itu nggak saya ragukan ya. Kita lihat dari caknya dia udah bahan metal seperti ini, dan ini tuh udah tergolong kuat ya, nggak oblak. Dan untuk ring selektornya ini plastik ya, ini tuh bukan metal. Tapi untuk kualitasnya sendiri ini udah bagus, solid. Dan untuk body plastiknya ini yang kuning juga sangat rapi sekali ya, rapi dan solid gitu. Dan di bagian hitam-hitam ini semuanya dari rubber ya, jadi ada bumper karetnya gitu. Dan untuk handle-nya sendiri sepertinya ini warna rubbernya bukan hitam ya, agak-agak kecoklatan gitu sepertinya ya kan. Hitam itu seharusnya seperti trigger ini atau cak ini ya. Ya, dia warnanya agak sedikit kecoklatan gitu. Nah, di situ dia bedanya sekarang. Agak ke bule-bulean gitu dia sekarang ya. Dan ya, jadi seperti itu ya. Overall untuk build quality Inco itu dari dulu udah ya menurut saya udah mantap. Nah, sekarang kita akan ukur untuk RPM-nya ya, real atau tidak. Kita coba tes nyala dulu. Ya, kita mulai dari gear 1 dulu ya, speed 1. Untuk speed terendahnya ini kita coba tes bisa berapa. Wow, bisa rendah sekali, 46 RPM. Salut. Biasanya untuk brushless nggak bisa serendah itu ya. Ya, kita coba maksimalkan speednya di gear 1. Di 473 ya, udah keras sih dibilang. Dan kita coba di speed tingginya atau gear 2 nya ya. Dari spek tadi dia tertera di sini katanya 1800. Apakah bisa mendekati aja? Ini udah mantap ini. Ya, nyaris ya, 1781 udah oke. Mungkin kalau baterainya 4H ataupun 5Ah bisa tembus lebih 1800. Ya, untuk RPM udah mantap. Ya oke lah ya, kalau gitu langsung aja nih kita uji coba seperti apa performanya. Ya, kita buat mode nyiksa ya, kira-kira seperti apa tenaganya dan overheat atau tidak. Ya, oke lah kalau gitu langsung aja kita buktikan di lapangan.
Ya, sekarang kita cobain langsung pakai mata bor kipas ya. Ini yang 16 mili dan kita pakai speed 2 mode drilling ke kayu mahoni ketebalan 2 inci ya. Kita lihat semampunya nanti sampai berapa. Kita coba tes saja. Oke, 1 2. Ya, nggak ada masalah ya untuk 16 mili. Ya, sekarang kita coba yang lebih gede. Nah, ini kita coba 20 mili, apakah masih sanggup? Ya, sangat mudah sekali. Kita ganti yang lebih besar. Nah, ini 25 mili, kita tes. Ya, masih enteng. Kita coba yang lebih gede. Nah, ini yang 28 mili, kita tes. Iya, masih enteng. Kita coba yang lebih gede. Nah, ini yang 30 mili. Sanggup atau tidak, kita tes saja sampai nggak mampu ya. Ya, masih enteng. Ya, kita coba yang lebih gede. Nah, ini yang paling gede bor kipas yang saya punya ya, 32 mili. Kita coba tes sanggup atau tidak. Lulus ya. Semua ukuran yang saya punya udah dicobain. Ya, sekarang kita coba pakai yang self drilling ya, yang lebih gede lagi. Nah, ini kita cobain speed bit yang self cut ya. Ini yang 38 mili, ini sangat berat sekali nih. Kita coba speed 2 gear 2, ini udah dipastikan tidak sanggup. Kita tes saja. Oke, 1 2. Ya, mati ya. Sekarang kita bikin di gear satunya, kira-kira apakah ini tuh sanggup. Kita coba, kita tes. Oke, 1 2. Gila, tembus. Ya, itu udah tembus ya. Cuman saya nggak berani karena ini nggak ada handle-nya, takutnya nanti kickback. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri, itu tadi bukan bornya yang berhenti atau mati, tapi memang saya lepas trigger ya, karena takut kickback. Karena dia nggak ada side handle-nya. Ya, sekarang kita coba auger bit 8 mili ya. Ini kita pakai gear 2, untuk baterainya masih baterai yang tadi, udah berkurang 1 titik. Oke, langsung aja kita tes. 1 2. Ya, untuk gear 2 udah masuk segini ya. Kalau gear 1 udah pasti masuk tentunya. Nah, masuk. Ya, sekarang kita cobain yang lebih gede ya. Nah, ini yang 10 mili untuk baterainya, karena udah berkurang ya, lebih baik saya ganti aja biar performanya tetap dapat yang maksimal. Ini saya pakaiin yang 5Ah. Oke, saya coba dari gear 2 dulu, speed tinggi. Kita tes 1 2. Ya, sanggup. Berarti tadi pengaruh di baterai ya. Ini 10 mili bisa gear 2. Apalagi gear 1 ya.
Ya, mau dicoba ke kapasitas yang lebih gede, sayangnya caknya maksimal di 10 mili aja ya. Jadi kita nggak bisa coba yang lebih gede lagi. Oke, sekarang kita tes untuk suhunya ya. Kita cek di bagian motornya di 42, 40. Ya, bisa saya katakan untuk suhu ini tuh normal sekali ya. Ya, sekarang kita coba fitur hammernya ya. Kita mau rasakan impactnya. Kita coba pakai mode drilling speed 2 ya, dan ini beton K350 ya. Ini untuk mata bornya 13 mili. Ini bisa dipasang karena dia caknya cak 10 ya untuk asnya, jadi masuk. Oke, kita tes seperti apa pukulan impactnya, berasa atau tidak. Kita tes 1 2. Ya, mantap sekali untuk impactnya. Jadi beton ini udah berasa seperti roti aja nih. Kita coba tes lagi. Nah, ini beton baru ya. Ya, nggak ada bedanya, sama-sama gampang. Oke, impactnya mantap. Ya, oke ya, itu tadi dari hasil uji cobanya ya. Dari penilaian saya sih untuk performa ya bisa dikatakan ini tuh jago ya. Inco tuh ya menurut saya ada peningkatan ketimbang yang sebelum-sebelumnya yang kita review. Menurut saya ini tuh dia performanya lebih gahar lagi. Ya, overall kalau saya nilai secara keseluruhan ya ini tuh udah mantap ya, udah no issue. Ya, untuk harganya sendiri, nah ini tuh dibanderol di harga 1,4 juta. Ya, bisa dikatakan ya secara kualitas menurut saya sih sesuai ya. Paling ya untuk saat-saat ini ya karena dia itu datangnya agak telat ya, paling ya dia banyak saingan itu aja sih ya. Ya, tapi buat Inco lovers atau pengguna Inco sejati ya bisa dikatakan ya kalau memang tertarik dengan produk Inco yang satu ini ya bisa saya bilang sih worth it ya. Jadi ya tinggal lagi teman-teman ke seleranya yang mana, itu aja sih. Oke lah, mungkin itu aja pembahasan kita di video kali ini. Mungkin teman-teman ada yang mau ditambahkan ya silahkan aja di kolom komentar. Oke, kita kembali lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.